Ini adik-adik ya, interaksi antara mikroba dengan manusia, ada komensalisme. Seperti bakteri yang ada di dalam kulit kita ini kan, kita kan nggak tahu ya kalau di sini ada mikroba banyak ya. Nah, mikrobanya untung, dia bisa mendapatkan sari-sari makanan dari kulit kita, akan tetapi kita nggak rugi, nggak untung, biasa aja seperti itu. Itu namanya komensalisme. Ada yang mutualisme, saling menguntungkan. Misalnya ya, Dede ya, mikroba yang ada di dalam usus kita itu dia membantu pembusukan makanan. Kita kan untung ya, pembusukan makanan berlangsung dengan baik sekali. Mikrobanya juga untung, ini saling menguntungkan. Nah, yang kita pelajari ini parasitisme. Jadi satu untung, satu rugi. Jadi mikrobanya mendapatkan keuntungan, mendapatkan sari-sari makanan dari tubuh kita, sedangkan kita dirugikan karena menderita berbagai macam penyakit karena si mikroba tersebut. Nah, ini ada adik ya, mikroba dan timbulnya penyakit. Jadi ada namanya infeksi. Infeksi itu apa adik-adik? Proses masuknya mikroba ke dalam jaringan tubuh kita ya. Kemudian setelah masuknya lewat mana saja Bu? Bisa lewat pori-pori kulit kita, bisa lewat mulut kita, bisa lewat mata, bisa lewat hidung, saluran pernafasan, telinga. Apalagi si virus corona itu ya, dia lewat pernafasan ya, sehingga kita harus pakai masker seperti itu. Kemudian setelah dia masuk ke dalam tubuh kita ya, menyerang organ yang enak sekali bagi dia, yang banyak nutrisinya, dia serap nutrisi dari tubuh kita, sehingga kita akan merasakan berbagai macam gejala penyakit ya. Sebenarnya kita merasakan gejala penyakit itu apa? Untuk melawan si mikroba tadi itu ada deh ya. Kalau kita kalah ya kita sakit, kalau kita menang insya Allah kita bisa sembuh ya. Makanya ketika kita sakit, selain minum obat, istirahat, juga harus perlu banyak makanan yang bergizi ada dia untuk meningkatkan pasukan kita, sel darah putih kita, ya. Nah, kemudian infeksi ini, kalau kita sudah terinfeksi mikroba ya, Dada ya, jadi kita itu statusnya adalah carrier. Jadi kita membawa mikroba. Walaupun kita sehat ya, kita kebal terhadap penyakit tersebut, tapi kita tetap membawa si penyakit itu ya. Nah, kalau sakit itu apa? Gejala patologis yang reversibel. Jadi kelainan patologis ya. Jadi kita sakit itu adalah kelainan patologis yang bersifat reversibel, bisa kembali lagi. Kalau sakit hari ini bisa sakit besok lagi, seperti itu. Jadi kelainan patologis yang irreversibel ini tidak dapat kembali lagi ya, atau sakit kronis atau meninggal ya, dari ya akibatnya itu. Jadi kalau kita sudah kena mikroba, kita bisa sembuh, itu kita kebal ya, itu reversibel. Akan tetapi kalau kita kalah terhadap penyakit tersebut sampai kronis penyakitnya ya, sampai akhirnya adalah meninggal. Jadi ada infeksi primer, itu pertama kali kita terinfeksi ya adik-adik ya, itu infeksi primer. Reinfeksi, misalnya ya, kena virus COVID kemarin tuh ya, virus corona, pertama kali kena itu namanya infeksi primer. Nah, udah sembuh ya, kena lagi, itu namanya reinfeksi. Ini bisa mengakibatkan infeksi sekunder. Nah, ini inang ya, Dade ya, hospes tuan rumah inang ini ya. Ada inang yang sifatnya definitif. Jadi ini parasitnya berkembang biak secara seksual. Ada intermediate, ini bentuk infektif perantara. Ada reservoir, sumber infeksi. Nah, ini klasifikasi parasit ya. Ada parasit dari hewan, namanya adalah zooparasit. Binatang, protozoa itu kan juga hewan ya, maksudnya dia adalah mikroba yang mirip hewan. Protozoa ini ada metazoa. Nah, kalau arthropoda ini seperti caplak, laba-laba, kutu, itu ya Dede ya. Kemudian ada fitoparasit. Jadi fito ini misalnya dari bakteri, fungi, atau jamur. Kemudian dari virus ya, atau dari bakteri, Spirochaeta, bakteri yang bentuknya adalah spiral ya. Jadi adik-adik, parasit itu bisa ada di dalam tubuh kita, ada yang di luar tubuh kita. Nah, yang di dalam tubuh kita itu biasanya di dalam darah ya, seperti
Toxoplasma gondii itu kan ada di dalam darah ya. Kemudian malaria itu ada di dalam darah, itu dalam tubuh kita. Kemudian yang menyebabkan penyakit tidur, Trypanosoma gambiens, itu juga ada di dalam darah kita. Ada yang di dalam otot kita, ada yang di dalam usus, seperti cacing hati, cacing pita, itu ada di dalam otot, ada di dalam usus kita ya. Kemudian Plasmodium, itu contohnya ya, ada ya, Plasmodium ini penyebabnya penyakit demam berdarah, itu adalah endoparasit, ada di dalam tubuh kita. Lawannya dalam berarti luar ya, kalau di luar tubuh atau di permukaan tubuh itu ektoparasit, biasanya nempel di kulit, misalnya seperti skabies itu ada ya, itu kan kutu, tungau ya, Sarcoptes scabiei itu nempel di kulit kita. Ada yang rambutnya gatel itu ada tumo, kutu di rambut itu, tumo itu juga adalah ektoparasit ya, dia menghisap darah kita. Nah, kemudian ada parasit yang sifatnya obligat, jadi dia tidak bisa hidup tanpa inang, tanpa host, jadi sangat bergantung. Lah inangnya mati ya dia mati. Kalau ketemu inang baru dia baru bisa hidup lagi. Ada yang fakultatif ya, ada ya. Jadi dia dapat hidup sendiri di alam, seperti yang Ibu cerita tadi adalah cacing ya, cacing hati tadi. Nah, ada protozoa. Protozoa ini berdasarkan alat geraknya, ada sporozoa ya, yang tidak memiliki alat gerak, ada rhizopoda yang kaki akar seperti itu, ada yang seperti bulu jambuk, flagellata, mastiopora, ada ciliata yang bulunya bulu getar, dia bisa bergerak dengan bulu getar. Kemudian ini golongannya cacing ya, ada ya, helminthes ini cacing, ada nematohelminthes, nematoda, cacing gilik, ada platyhelminthes, cacing pipih, contohnya adalah trematoda dan cestoda. Ada fungi, ada ya, ada arthropoda, ini hexapoda, kakinya ada 10. Nah, bagaimana ya cara penularan si penyakit ini? Yang pertama dengan kontak, sentuhan, baik itu langsung atau tidak langsung. Misalnya ya, yang kena penyakit skabies tadi, jabat tangan ini dengan orang yang sehat, nah itu bisa kontak kulit dengan kulit ini bisa menularkan ya adik-adik ya. Itu namanya kontak langsung ya. Nah, kalau kontak tidak langsung itu seperti virus corona itu ya, hajing gitu ya kan, virusnya itu di dropletnya kita itu ya. Nah, ketika dropletnya ini terbang, terkena 1,5 meter ya jaraknya ya. Kalau jaraknya kurang dari itu, terkena droplet, nah bisa tertular. Itu maksudnya yang tidak langsung ya adik-adik ya, tanpa sentuhan ya. Begitu juga dengan skabies tadi, mandi ya. Di pondok pesantren itu biasanya mandi pakai air besar seperti itu. Kemudian kulitnya ada yang terlepas. Kebetulan kulitnya ini mengandung si Sarcoptes tadi. Tertinggal di bak yang besar tadi bersama-sama gitu mandinya. Yang satunya kena itu yang tidak langsung ya adik-adik ya. Jadi tanpa sentuhan itu maksudnya tidak langsung. Kemudian bisa lewat makanan ya adik-adik ya, foodborne disease. Jadi ketika kita makan dari sumbernya sudah terkontaminasi mikroba ya sudah kita terkena penyakit tadi. Dari pengangkutannya nggak ditutupi dan segala macam ada lalat vektor. Nah, itu bisa kena juga penyimpanannya, pengolahan, penyajiannya. Lewat serangga juga bisa ya untuk penularan si mikroba ini. Kemudian ada lewat udara ya, airborne infection. Tanah, air. Nah, pintu masuknya parasit ke tubuh kita, tadi sudah Ibu jelaskan, bisa lewat mulut ya, lewat makanan itu apalagi terutama. Lewat kulit, ini, oh iya, kalau lewat mulut ini kebanyakan adalah endoparasit ya adik-adik ya. Jadi parasit yang ada dalam tubuh kita, terutama darah, otot, sama usus tadi ya. Seperti Ibu cerita tadi cacing hati, kita makan daging yang masih matangnya belum sempurna, mengandung cacing hati juga. Kemudian lewat kulit, ini ektoparasit, seperti skabies tadi ya. Seperti kutu rambut. Lewat inhalasi ini seperti apa ya, lewat saluran pernafasan, cacing telur, lewat hubungan seks, Trichomonas vaginalis, contohnya ya adik-adik ya. Kemudian lewat plasenta, ini Toxoplasma gondii, ini yang berbahaya ya adik-adik ya, bisa menyebabkan cacat bayi, seperti itu. Nah ini adalah contoh dari
protozoa ya adik-adik ya. Ini namanya adalah Trypanosoma gambiens. Dia menyebabkan penyakit tidur. Dia menyerangnya adalah di darah. Jadi ini darah ya adik-adik ya. Kita bisa lihat ini darah, ini trypanosomanya ya. Dia bisa menyebabkan penyakit tidur. Ini sleeping sickness ya. Ini ketika dilihat dengan menggunakan mikroskop SEM. Nah, kalau ini adik-adik adalah penyakit demam berdarah ya, yang disebabkan oleh Plasmodium. Jadi dia daur hidup si Plasmodium itu adik-adik ya, ada di dalam tubuh manusia. Jadi ketika kita digigit si nyamuk penyebab demam berdarah tadi, sambil menghisap darah kita, dia sambil mengeluarkan si Plasmodiumnya itu tadi, mikrobanya namanya Plasmodium tadi. Masuk ke tubuh kita ya, lewat peredaran darah, sehingga sampai di hati, di sel-sel hati, kemudian di sel darah merah. Nah, ini si Plasmodiumnya melakukan perkawinan, gametosis, menghasilkan gamet ya. Ada gamet jantan, ada gamet betina, sehingga terjadi zigot pembuahannya. Zigotnya ini tumbuh menjadi plasmodium yang sangat banyak sekali. Nah, seperti itu. Ini siklus hidup dari si plasmodium tadi. Nah, ini untuk literatur yang Ibu gunakan ya. Jadi ada Hasimi, ada Encang. Ini. Adik-adik ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu yang bertanya ke adik-adik ya. Jadi hari ini kita sudah belajar. Untuk penugasan Ibu tunggu di Google Classroom ya adik-adik ya. Ibu belum masuk di Google Classroom, nanti ketika tugas segala macam Ibu sampaikan di Google Classroom tersebut. Oke, nggak ada pertanyaan ini? Apa sudah jelas? Atau bingung? Ada. Oh, silakan. Ini siapa yang bertanya? Saya. Saya namanya siapa? Iya, silakan Kak Feni. Jadi setiap bertanya dikasih nilai 80 kalau ya. caplak. Iya. Caplak ya. Kalau caplak itu, ya. Kenapa kalau caplak itu dipotong-potong itu, Ibu? Cara penyembuhan di yang lain. Caplak atau kutil itu ya? Iya. Iya. Caplak atau kutil itu sebenarnya disebabkan oleh virus. Virusnya HPV, Human Papilloma Virus. Jadi dia membuat jaringan itu selalu tumbuh terus itu ya. Nah, bagaimana caranya? Biasanya kita pakai obat kutil itu ya. Jadi caplak ini sebenarnya adalah parasit luaran atau ektoparasit yang hidup dalam darah kita ya. Dia bisa menghisap darah kita ya. Seperti itu. Tapi ada juga caplak. Ini caplak adalah hewan ya. Jadi yang ditanyakan Mbak Feni itu adalah kutil itu ya. Kutil itu disebabkan oleh virus HPV, Human Papilloma Virus. Tetapi istilah caplak sendiri itu adalah ini Ibu perlihatkan gambarnya aja ya di googling ya. Jadi gambarnya seperti ini, dia tergolong serangga ya. Tungau. Nah, ini ya gambarnya caplak. Jadi istilah caplak ini ada beberapa macam ya. Tadi kalau kutil itu disebabkan oleh virus Human Papilloma Virus, tapi kalau caplak itu sendiri adalah hewan. Jadi ada dua istilah yang berbeda seperti itu. Bagaimana Mbak Feni? Itu bisa menular, Ibu.
Karena virus tentu saja bisa menular ya Adik-adik ya. Bisa menularnya misalnya caplaan di sini kena kutil di bagian tangan, nanti bisa menjalar kemana-mana ya kalau misalnya tidak segera diobati seperti itu. Karena memang dari parasit, jadi bisa menular. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih. Ya, sama-sama. Izin bertanya, Bu. Iya, silakan Mbak Sydney. Kalau cacar air itu, Bu, iya, cacar air ya. Cacar air dari ya, Mbak Sidi bisa dilanjutkan lagi pertanyaannya? Jadi cacar air ini adalah infeksi. Kalau cacar air itu apa? Ya, Mbak Sydney. Bisa ditulis saja mungkin ya Mbak Sydney ya, kalau kurang jelas suaranya. Jadi cacar air itu adik-adik disebabkan oleh infeksi virus ya. Namanya virusnya adalah varicella. Jadi dia menyebabkan ruam melepuh seperti gatal pada kulit. Jadi cacar ini sangat menular ya adik-adik ya, terutama kalau belum pernah terkena cacar atau belum divaksinasi varicella ini ya, pasti dia akan lebih mudah terkena cacar. Penyebarannya sangat mudah sekali untuk cacar ini. Virus ini ya bisa melalui uap air, udara pernafasan, batuk bersin, melalui air liur, berciuman, makan bersama, minum bersama, kontak kulit, jabat tangan, pelukan, melalui kontak permukaan yang terkontaminasi selimut atau pegangan pintu ya. Jadi selimut atau pegangan pintu habis terkena menderita, terus kita pegang, kita sehat, itu juga bisa terkena ya Adik ya. Kemudian dari ibu ke bayinya, ketika dia mengandung lewat plasenta itu juga bisa, lewat persalinannya, ketika ibunya menyusui lewat ASI itu juga bisa ya Adik ya. Jadi memang sangat-sangat mudah sekali menyebar atau menularnya si cacar air ini. Jadi disebabkan oleh virus ya, virusnya adalah varicella zoster. Bagaimana Mbak Sydney? Ada lagi yang mau ditanyakan? Aduh, Ya. mohon izin bertanya. Silakan Mbak Vivi, ini Mbak Vivi ya? Ya, Ibu. Iya, Ibu catat supaya dapat nilai Ibu. ya. Ya. Silakan Mbak Vivi. Yang tadi di zoonosis, penyakit binatang yang dapat ditularkan kepada manusia. Itu contoh penyakitnya apa, Bu? Zoonosis misalnya skabies adik-adik ya. Skabies itu dari hewan ternak, babi, anjing, kucing, itu bisa menularkan ke tubuh kita manusia ya. Itu contohnya skabies seperti itu. Ini virus COVID itu juga zoonosis ya, karena peneliti mengatakan dari terenggiling asalnya, dari kelelawar, dari ular gitu ya, dari onta, sampai menular ke manusia. Yang dulu, yang hot-hotnya itu adalah flu burung ya adik-adik ya. Jadi dari burung ditularkan ke manusia. Banyak sekali adik-adik penyakit zoonosis yang berasal dari hewan. Mungkin adik-adik bisa menambahkan yang lainnya selain yang Ibu sebutkan tadi ya. Bisa ditambahkan ya adik-adik ya. Makanya biasanya kalau periksa ke rumah sakit itu ya, sama bidannya ditanya, punya hewan peliharaan nggak? Nah, takutnya dia tertular penyakit infeksi itu dari hewan peliharaannya tersebut. Seperti itu adik-adik ya. Jadi adik-adik kalau ada hewan peliharaan di rumah, jaga kebersihannya ya.
Yang suka kucing, suka apa burung, hamster, dan segala macamnya, boleh-boleh saja. Tetapi kita perlu waspada karena ternyata memang mereka itu membawa penyakit dan kita bisa tertular penyakit dari hewan tersebut. Itu namanya zoonosis tadi, adik-adik ya. Kalau mau menambahkan silakan adik-adik. Kalau virus toksoplasma itu, Ibu? Oh iya, virus toksoplasma ya. Kenapa ditanyakan? Itu juga sepertinya juga zoonosis juga. Toksoplasma itu apakah virus? Kayaknya protozoa ya. Di kucing ya, Bu? Kucing ya katanya ya. Katanya seperti Itu bisa nular, Ibu? Jadi toksoplasma ini disebabkan infeksi parasit Toxoplasma gondii ya. Jadi Toxoplasma gondii ini infeksinya parasit pada kotoran kucing dan makanan yang terkontaminasi. Jadi bukan kucingnya tapi kotorannya ya, Dede ya, kotoran kucingnya itu. Kalau misalnya kena ke ibu hamil, ini bisa menyebabkan komplikasi serius ya bagi wanita yang hamil. Apalagi untuk orang-orang yang sistem kekebalan tubuhnya adalah rendah sekali. Jadi bukan kucingnya tetapi kotoran kucing itu ya. Kalau kita sebagai muslim kan kucing ini hewan kesayangan Nabi ya, seperti itu. Selain pada kucing adik-adik, Ibu ralat ya, bukan kucingnya tapi kotoran kucingnya itu ya. Kotoran kucing pada sayuran, buah-buahan yang tidak dicuci bersih, atau daging yang belum matang, itu juga menjadi sumber penularan dari si Toxoplasma gondii ini ya, adik-adik ya. Ini infeksi parasit ini dapat dikendalikan oleh sistem kekebalan tubuh ya, sehingga tidak menimbulkan gejala. Akan tetapi ketika ibu hamil itu biasanya kan kekebalan tubuhnya rendah ya, adik-adik ya, memang diminimalkan karena ada si jabang bayi tadi, sehingga kekebalan tubuhnya itu rendah. Nah, sehingga pada ibu hamil ini bisa menyebabkan berbagai macam komplikasi seperti pertumbuhan janinnya terhambat, cacat pada janin, keguguran, hingga kematian janin. Kalau ibunya sih nggak apa-apa. Yang kasihannya ini yang janinnya itu tadi adik-adik ya. Nah, kalau menetap di dalam tubuh manusia bisa dalam otot, otak, mata, jantung itu adik-adik ya. Biasanya ini berkembangnya pada usus kucing ya, keluar bersama kotorannya. Jadi paparan dari kotoran kucing itu bisa mengandung parasit gondii ya. Kemudian makanan yang kita konsumsi yang daging belum matang, plasenta ibu hamil juga bisa menyebabkan infeksi pada janin, transfusi darah itu juga bisa ya, Dede ya. Sudah jelas? Sudah. Oke. Jadi adik-adik tugasnya hari ini adalah ini ya, membuat makalahnya secara berkelompok saja. 2 kelompok saja ini kayaknya nanti dibagi sendiri ya. Jadi ada yang 2 kelompok, ada yang 3 kelompok tentang mikrobiologi dan parasitologi pada ibu hamil dan menyusui. Jadi kira-kira penyakit apa? Tadi sudah ketemu satu ya, Toxoplasma gondii ya. Penyakit apa ya yang bisa menyerang ibu hamil? Mikroba apa yang menyebabkannya? Gejalanya apa? Nanti gambar mikrobanya seperti ini. Seperti itu bisa dipahami ya, Adik ya? Nah, cara pencegahannya seperti apa? Ini kan adik-adik mau jadi calon bidan ya, insya Allah ya. Semoga jadi bidan yang sukses semuanya ini. Amin. Oke, jadi yang dapat nilai 80 untuk keaktifan ada Feni, Sydney, dan Vivi, 3 orang. 2 orang lagi? Mau bertanya atau mau menyimpulkan? Bertanya, Bu. Silahkan. Mbak Nikma ya? Apa Mbak Cindy dulu? Wes terserah siapa yang dulu. Nikma, boleh? Izin bertanya, Bu. Kan Ya. di kanker itu kan terdapat virus ya, Bu. Lah, itu penyakit itu masuknya tuh dari mana? Awal mula penyakit kanker. Iya. Jadi kalau kita belajar tentang kanker,
Itu kita belajar di biologi molekuler. Jadi kanker ini penyebabnya bukan hanya virus saja, Mbak Nikma. Jadi ada faktor fisik, kimia, mikrobiologi. Fisik seperti apa? Seperti paparan ultraviolet, paparan sinar-sinar yang berbahaya, seperti itu juga bisa menyebabkan kanker. Yang radiasi gitu ya. Kemudian yang kimia dari bahan-bahan kimia yang kita makan, yang mengandung MSG, pengawet buatan, segala macam. Nah, ada dari mikrobiologi ini ya, virus yang bisa menyebabkan kanker. Jadi kenapa terjadi kanker? Ini karena adanya mutasi gen adik-adik. Mutasi gen ya, gennya harusnya urutannya basa nitrogennya seperti itu. Berubah satu basa nitrogen saja. Yang merubah siapa? Ya tadi bisa faktor fisik, bisa faktor kimia, bisa faktor biologi atau virus tadi ya. Sehingga perubahan gen ini menyebabkan sel-nya ini wes gak usah tumbuh lagi, kamu harusnya stop, pertumbuhannya stop. Tapi karena ada mutasi tadi, pertumbuhannya tuh terus menerus sampai. Jadi akhirnya yang namanya, pertama tumor dulu adik-adik ya. Jadi perkembangan sel tanpa batas itu disebutnya tumor. Ada tumor itu tumor jinak, ada tumor ganas. Nah, yang tumor jinak ini ya, tumor jinak itu, yang tumor ganas itu kita sebut sebagai kanker. Jadi itu pertumbuhannya itu sangat abnormal terus-menerus. Tumbuh terus-terusan wayang mandek, nggak mau habis pertumbuhannya itu kan bisa menyebabkan penyakit ya adik-adik ya. Lama-lama bisa menyebabkan kematian. Nah, kalau stadiumnya masih awal 1-2 gitu pasti bisa diobati ya. Tapi kalau sudah yang stadiumnya akut sampai pertumbuhan selnya terlalu over, nah ini yang dokter biasanya sudah angkat tangan ya adik-adik ya, untuk kanker yang stadium 5-6 itu wes sudah angkat tangan, sudah terlalu menjalar kemana-mana, dan itu bisa menjalar ya, pertama bisa di bagian tubuh yang mana, nanti bisa menjalar ke otak, soalnya ada darah ini ya yang membawanya ya, apalagi kalau yang disebabkan oleh virus itu pasti bisa menjalar kemana-mana gitu. Nah, yang kanker yang disebabkan oleh agen fisik dan agen kimia ini insya Allah tidak menular ya adik-adik ya. Nah, akan tetapi yang disebabkan oleh agen biologi, virus tadi, nah itu kemungkinan besar akan menular ya adik-adik ya, seperti itu. Begitu Mbak Nikma. Apa bisa difahami? Apa sudah menjawab pertanyaannya tadi ya? Saya Ya, izin bertanya, Bu. silahkan Mbak Cindy. Kalau kutu itu berbahaya atau tidak? Kayak Ya, jadi kutu ini sebenarnya ya kutu. Ada kutu skabies, kutu air, kutu rambut. Sebenarnya adik tidak membahayakan jiwa ya, tetapi sangat mengganggu sekali untuk aktivitas kita. Misalnya kalau skabies itu kuri gitu kan nggak nyaman ya, kita harusnya istirahat, kukur-kukur dan lain sebagainya, luka. Apalagi kalau luka nanti infeksi sekunder, nanti bakteri bisa ke situ, ada komplikasi lagi. Nah, kalau di rambut juga begitu ya adik-adik ya. Kalau membahayakan jiwanya tidak, tetapi sangat mengganggu sekali ya. Kita isrik dengan rambut gatel gitu ya, nggak nyaman. Nah, kalau kita garuk-garuk luka, ini bisa infeksi sekunder itu yang bisa berbahaya ya adik-adik ya. Seperti itu. Begitu juga kutu air ya, kalau menyebabkan kematiannya sih tidak, tapi guatelnya mengganggunya itu loh ya, yang luar biasa. Seperti itu. Oke, sudah jelas adik-adik? Bu. Oke, terima kasih adik-adik atas semangatnya belajar di siang hari ini ya. Ibu akhiri, kurang lebih Ibu mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Tadi juga molor juga kuliahnya ya. Baiklah adik-adik, terima kasih. Semangat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Sama-sama. kasih.